saya malah Mas Abdur sih maksudnya kalau ke apa mahasiswa di kelas gitu ya, karena dari berangkat dari jauh dari desa gitu kan, tapi ya alhamdulillah pada akhirnya bisa menyelesaikan semua tantangan gitu, insya Allah. Kalau tadi sih dari apa pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang paling apa ya, yang paling belum dijawab itu apa ya? Tadi mungkin udah tentang passion itu sama Mas Abdur udah diceritain. Selintas, ya. mungkin khusus Sami boleh apa passion kalau tadi sih sebenarnya dari Mas Abdur yang tadi menyampaikan bahwa seorang itu dia akan dari sebuah hadis sahih ya, nanti kalau teksnya dari Mas Abdur, insya Allah setiap orang itu akan dimudahkan pada jalan yang dia ditakdirkan di sana gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya dia itu mau ditakdirkan di sana, maka akan jadi insya Allah itu banyak kemudahan ya, sehingga akhirnya bisa gitu, walaupun misalnya tadinya dari jauh terus nggak kebayang ternyata bisa kuliah di ITB gitu ya, tadinya misalnya milih jurusan apa segala macam, terus ternyata keterimanya di jurusan itu gitu ya, walaupun pada akhirnya ketika dijalani katanya tadi 80% mahasiswa salah jurusan gitu ya. Itu kan apakah memang betul-betul salah jurusan atau sebetulnya ya pas-pasan aja menemui kendala ya, hambatan yang pastinya sebetulnya nggak hanya ditemui ketika kita ada di jurusan itu gitu ya. Kalaupun misalnya salah banget gitu kan, kalau seandainya waktu itu terus pindah ke jurusan yang lain, belum tentu dia akan menemui kesulitan yang lebih kecil gitu dari kesulitan yang dialami di situ gitu. Cuma nggak kebayang aja kalau di tempat yang lain seperti apa gitu. Jadi intinya sebetulnya ketika menjalani semua proses itu ya pastinya nggak ada yang ideal sih ya. Mungkin dari awal waktu mungkin SMA gitu kan, cita-citanya pengen seperti ini tadi, seperti yang diobrolin tadi pagi ya sama teteh sama Azam juga. Tadinya misalnya kita punya rencana ingin jadi apa, misalnya apakah spesifik atau general, yang jelas kalau purpose of life gitu kan, tujuan kehidupan kita misalnya ingin jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu cita-cita ideal yang kita semuanya ingin ke arah sana gitu kan. Nah cuma tinggal caranya untuk bermanfaat itu kira-kira dari arah mana ya gitu ya, dari sisi mana gitu, dari sisi yang kita ternyata dimudahkan di sana gitu. Oh ternyata saya udah dimudahkan loh sampai tingkat 4 gitu kan, sampai tingkat 2 ya, mungkin tadi sekarang tingkat 2 ya banyaknya. Tingkat 2 ternyata lulus gitu kan, walaupun memang ternyata banyak kesulitan gitu kan. Ternyata di tengah jalan itu ada masukan yang lain, kita kembali ada pengalaman yang lain, ada tambahan ilmu yang lain, itu nantinya akan memperkaya gitu dari rencana yang sudah kita buat. Beda halnya kalau kita benar-benar ya udahlah let it flow gitu ya, pokoknya ada air ke sana terus belok sana, akhirnya akhirnya kita jadi lebih gampang gitu ya. Kayak misalnya ada yang ngajak sini, oh ya kayaknya bagus juga ya belok sini gitu ya, ada yang ngajak situ belok sana gitu kan. Akhirnya jadi kurang fokus gitu. Misalnya kalau misalnya saya memang dari dulu seneng gitu kan kalau ngajar gitu, kalau misalnya orang lain tuh jadi ngerti gitu kan, atau ya cuma sekedar ngajarin teman kalau materi kuliah kayak gitu-gitu ya, yang lagi sama-sama dipelajari kok ya seneng ya, pengen nih jadi dosen gitu kan. Cuma baru sebatas itu aja, tapi ya udah dengan bekal yang ada itu terus coba dibuat rencana-rencananya. Terus juga kenapa sih misalnya kalau langsung kayak target 5 tahun terus nikah terus S2 terus S3 gitu kan, dulu tuh yang sesimpel kenapa terus bilang mau nikah gitu kan sebelum berangkat gitu ya, karena pas di rencananya itu yang tahun kesekian tuh jadwalnya nikah gitu gitu doang terus ya udah cuma seteoretis itu gitu loh, jadi nggak terlalu ngejudge tapi gimana, terus saya ini ya udah jalan aja gitu kan. Dari teorinya kan perempuan gitu kan, usia produktifnya sekian, terus
Nanti kalau punya anak baiknya sekian, kalau misalnya terlalu tua nanti dia gini. Ya udah berarti ini gitu aja kayak terlalu polos itu nggak sih? Cuma ya akhirnya ya cuma coba dijalin aja gitu. Ternyata kok malah ada jalannya gitu. Ya. Ada jalannya tuh gimana gitu ya? Ya emang apa belok-beloknya tadi mungkin diceritain juga sama Mas Abdur ya. Berbagai hal, tapi sama Allah akhirnya sesuai dengan persangkaan hambanya gitu. Kadang-kadang mungkin kalau saya sendiri ya termasuk orang yang mungkin salah satu alasannya kenapa buat life planningnya waktu itu seperti itu, mungkin saya juga kalau sekarang mau mengulanginya nggak bisa seideal dulu gitu ya, karena udah terlalu realistis gitu sekarang tuh banyak yang gitu. Tapi dengan seperti itu kita jadi lebih berprasangka baik terhadap Allah gitu, karena kalau saya tuh lebih banyak pesimisnya gitu, kayak mau gini kayaknya nggak bisa deh gitu ya, kayak mau pengen gini ya saya bukan orang yang terlalu pintar kayak dia gitu kan, saya kayaknya atau saya mau ikut organisasi itu kayaknya saya nggak terlalu seorganisatoris itu gitu kan, saya kayaknya nggak terlalu kuat gitu ya, udah lemah deh gitu. Nah, itu berprasangka buruk terhadap Allahnya itu lebih banyak di saya gitu. Jadi kalau misalnya udah punya plan yang lebih jelas, akhirnya punya usahanya tuh jadi lebih keras, terus kita ternyata Allah menganugerahkan saya seperti ini, ternyata bisa gitu kan, ternyata Allah memudahkan. Nah seperti itu sih yang sering ya, terutama juga sering diingatkan sama Mas Abdur ya, ayo berprasangka baik kepada Allah gitu. Belum juga dijalani terus udah takut gagal duluan gitu kan, belum juga dimulai terus udah mundur duluan. Nah itu padahal juga belum ngambil langkah gitu kan. Itu sih sebetulnya. Kalau saya tuh ikut programnya U2U, jadi university yang memang udah kerjasama kan. Kalau ITB tuh kalian udah banyak lah kerjasama sama kampus manapun di berbagai belahan dunia gitu kan. Kalau Mas Abdur ikutnya G2G, jadi yang daftarnya lewat kedutaan besar, di tes di kedutaan besar di Jakarta gitu. Itu banyak sih informasinya, dan ya alhamdulillah karena dulu saya punya life planning yang seperti itu, jadi dari mulai tingkat 2 kuliah itu udah mulai cari informasi tentang beasiswa untuk S2. Jadi mungkin kayak terlalu awal, terlalu yang ambis gitu ya kalau kata anak-anak sekarang, tapi itu waktu itu bapak yang gitu. Seperti itu karena tahu kalau biaya S2 tuh kayaknya nggak akan mampu gitu kan, jadi ya udah cari beasiswa aja. Akhirnya dari tingkat 2 itu udah kayak googling gitu, jadi misalnya beasiswa tuh ada satu folder directory di laptop tuh, beasiswa tuh udah ada beberapa puluh folder gitu, masing-masing tuh beasiswa kemana, ke negara mana beasiswa ini, dan ada kayak jadwalnya, dia tuh pembukaannya kapan, persyaratannya apa, kayak gitu. Itu daftar ke banyak tempat, itu dari pas mulai tingkat 3 tuh udah daftar gitu. Jadi akhirnya tuh saya daftar ke 5 tempat kalau nggak salah. Pengennya sebenarnya ke Eropa, waktu itu ada Erasmus Mundus yang pengen banget gitu sana, tapi terus kalau nggak salah daftar ke 3 di Eropa, 2 di Jepang kalau nggak salah. Nah, yang di Eropa itu ada Erasmus Mundus tuh masuk ke kursi cadangan gitu, masuk waiting list gitu, kalau misalnya ada yang batal bisa masuk. Nah, tapi terus yang di Yokohama National University itu tuh kodarullah langsung keterima, dan itu U2U-nya langsung kontak sama profesornya, jadi langsung wawancara lewat email gitu, masih tingkat 3, tingkat 4 awal kalau nggak salah. Itu wawancara balas-balasan email gitu ya, misalnya tentang apa motivation kayak gitu. Terus alhamdulillah diterima. Jadi udah dengan profesor tersebut di lab tersebut dengan beasiswa Monbuka Gakusho. Jadi alhamdulillah itu bulan Januari kayaknya, kalau nggak salah Februari, terus bulan Juninya sidang alhamdulillah, terus dimudahkan bulan Julinya wisuda, bulan Agustusnya nikah, Oktobernya berangkat ke Jepang. Ya saya jadi inget dulu gini, nanti setelah S1 mau ngapain S2, Bapak nggak bisa biayai gitu. Jadi kalau beasiswa ya cari beasiswa gitu. Kalau mau S2 beasiswa. Dari situ barangkali terus cari-cari tadi. Ya saya baru mudeng aja setelah ini, lu kenapa ke sana?
Ya alhamdulillah. Ya, mangga ada satu pertanyaan spesifik yang lain? Ya kita otomatis mandiri ya, dituntut untuk mandiri, terus penelitian sendiri ya, kelas-kelasnya cenderungnya mudah lah gitu. Alhamdulillah Mbak, saya pengen nanya malah gitu. Waktu sakit di TPB itu, apa yang Mbak Ami ini sehingga semangat? Jadi hampir dilobangin tenggorokannya karena nggak bisa napas, infusnya tangan kanan kiri dua, gitu, sampai kemudian paru-parunya basah gitu. Tapi kemudian pengen dringinan mau rotal gitu. Bikin moral itu apa situasi apa seperti itu sehingga semangatnya masih gitu? Kebayang inget waktu itu. Iya dulu di Borobudur. Buat di Hasan Sadikin. Hasan Sadikin Hidung Parajangan ya. Terus sekitar 1 bulan sih. 1 bulan ya? 1 bulan sakit di sana itu demam berdarah sama Tipes, hepatitis tipusa ya. Hepatitis tipusa. Ya, itu sama demam berdarah. Emang ini juga sih emang cukup berat waktu itu. Nggak tahu sih ya, karena pas lagi rasanya udah kan masuk ICU juga, terus dikasih oksigen segala macam, kayaknya udah malahan nggak tahu kan kayak gitu, udah kayak setengah sadar gitu. Setengah sadar nih ada yang nengok juga antara ada orang apa enggak gitu ya. Tapi ya rasanya udah lebih daripada yang lain-lain, lebih senang dengar murotal tadi. Lebih menenangkan. Ya, saya ingin gini teman-teman, selamat menikmati dan perjuangan. Masing-masing akan diuji berbeda-beda. Sampai sakit seperti itu, sampai 1 bulan di rumah sakit gitu, bisa lolos dan seterusnya lah ya. Jadi syukur sabar udah sampai akhir. Berprasangka baik pada Allah. Jadi saya harus belajar juga. Terus kita belajar terus ya. Saya kira gitu. Ada lagi spesifik yang lain? Cukup? Oh, silakan.